Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai metode BIM A-star search. Ya, karena masih menggunakan A-star, maka eh, metode ini sebenarnya merupakan pengembangan untuk kondisi pengembangan dari A-star untuk kondisi memori yang terbatas. Sebelumnya dalam uh, video-video kita sebelumnya kita sudah melihat mengenai IDA star dan SMI star. Kali ini masih untuk memori yang terbatas kita lihat BIM A star. BIM A star ini hanya membatasi penggunaan senarai open, sedangkan senarai close tidak dibatasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memfokuskan pencarian pada simpul suksesor dengan biaya-biaya yang lebih kecil. Biaya yang lebih besar akan dihapus. Namun perbedaannya dengan SMA Star, kalau pada SMA Star itu simpul parent itu antriannya itu bisa dimasukkan lagi jika suksesornya semua sudah dibuka dan parentnya tidak berada di antrian. Dalam BIM A-star, simpul terburuk itu di open langsung dihapus. Jadi tidak memungkinkan lagi ditemukannya solusi melalui jalur tersebut, melalui jalur simpul terburuk tersebut. Langsung dihapus. Ya, biaya masih sama dengan A-star, yakni Fn sama dengan Gn ditambah Hn, di mana Gn itu node awal biaya sebenarnya dan Hn biaya perkiraan. Untuk algoritmanya ada pembatasan jumlah simpul di senario open, ini harus ditetapkan dan harus dipertimbangkan besar kecilnya pembatasan ini. Jika kapasitas yang ditetapkan itu terlalu kecil, bisa saja pencariannya tidak optimal. Tidak optimal. Kenapa? Karena bisa saja goal terbaiknya itu justru berada pada jalur yang dihapus dari open. Namun jika pembatasan senarai open ini terlalu besar, maka metode ini tidak ada bedanya dengan A-star, sama persis. Karena ini merupakan pengembangan dari A-star, maka ada update parent di sini. Jadi parent yang lama itu akan dibandingkan dengan parent yang baru. Apakah biaya sebenarnya melalui parent yang lama lebih besar dari biaya sebenarnya yang melalui parent yang baru. Nah, jika melalui parent yang baru itu lebih kecil atau melalui yang lama lebih besar, maka ada update parent dari simpul tersebut. Yang sebelumnya di parentnya adalah yang lama akan diperbarui menjadi parent yang baru. Dan juga diperbarui pula semua suksesornya. Suksesor dari simpul yang di-update parentnya. Baik suksesor yang masih berada di open ataupun suksesor yang sudah berada di close. Ya, ini kita lihat contoh kasusnya masih yang sama, pencarian rute terpendek dari S ke G dengan garis adalah jarak sebenarnya dari S ke A, ini dari A ke G, dan kotak ini menggambarkan biaya perkiraan dari S ke G, dari A ke G, dari B ke G, dan seterusnya. Kemudian kapasitas senario open yang kita terapkan dalam contoh kita kali ini adalah 4 simpul. Jadi cuma 4 simpul yang bisa berada di open. Ya, kita lihat langkah pertama. Pada langkah pertama, node awal kita buka S, kita hitung biayanya 80. Kemudian
open pasti berisi S, dan base node adalah S, karena satu saja, dan S terpilih sebagai base node, kita pindahkan ke close. Pindahkan close. Close isinya S. Kita masuk langkah kedua. Semua suksesor dari S kita buka. Semuanya kita buka. Ada 5. Ada 5. Kemudian kita hitung biaya setiap suksesornya. FA, FB, FC, FD, dan FE. Nah, di sini ada 5, sedangkan kapasitas scenario open kita itu 4 dalam contoh ini. Maka simpul yang terburuk, simpul D ini tidak kita masukkan ke open. Tidak masukkan ke open, kita hapus dari memori. D ini kita hapus. Maka simpul open akan berisi A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Kemudian dari keempat A, B, C, E. Dari keempat node ini, dari keempat simpul ini, yang terpilih sebagai base node adalah node E. Kita keluarkan simpul E dari open dan kita masukkan di close. Close. E terpilih sebagai base node. Ya. Kita lanjutkan di langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kondisi kita yang tadi, sebelumnya D-nya sudah tidak digambarkan di sini. Ya, kemudian ini masih sama yang tadi, kondisi opennya ABC dari langkah 2 sebelumnya. Kemudian suksesor dari E akan kita buka, yakni D dan J. Kemudian kita hitung biayanya untuk D 110 dan J 130. Di sini kita lihat bahwa ada 5 simpul yang mau masuk di open. Ada 2 lagi yang mau masuk. Nah, sekarang kita lihat dari 2 yang mau masuk ini mana yang paling besar. Ternyata FJ, simpul J, fungsinya paling besar, FJ 130. Jadi, simpul J tidak kita masukkan ke open. Kita hapus dari memori. Sekarang open berisi A, B, C, D. Kemudian dari keempat simpul ini, kita pilih simpul yang terbaik adalah B. Simpul B. Maka simpul B kita keluarkan dari open dan kita masukkan ke close. Selanjutnya, pada langkah keempat, ini kondisinya dengan J sudah kita hapus. Kita hapus. Sekarang kita lihat simpul scenario open berisi ACD dan kita buka suksesor dari simpul B, yakni A, F, dan K. Kita hitung biayanya. Di sini tidak ada update parent, di sini sudah ada K, A, dan A lagi masuk. Tidak ada update parent karena biaya sebenarnya dari A sebelumnya itu adalah parentnya S, biaya sebenarnya 10. Sedangkan A kalau melalui B itu biaya sebenarnya 35, berarti tidak ada update parent. Di sini tidak ada update parent. Kemudian karena ini ada 6 yang mau masuk, maka kita cari yang terburuknya. Simpul D yang terburuk 110 kita keluarkan dari memori karena sebelumnya sudah ada, kita keluarkan, dan simpul A dengan biaya 105 tidak kita masukkan ke memori. Ya, D ini kita keluarkan, A ini kita hapus dari memori, tidak masuk ke open. Selanjutnya, open akan berisi A, C, F, K. Dan dari keempat simpul ini, yang terpilih sebagai base node adalah simpul A. Simpul A. A kita keluarkan dari close dan kita masukkan, keluarkan dari open dan kita masukkan di close. Opennya akan berisi C, F, K. Selanjutnya di langkah kelima, ini posisi sebelumnya, kita punya open CFK, dan kita buka suksesor dari A, yakni G dan B. G dan B. Perlu diketahui bahwa B ini sudah pernah berada di close. Sudah pernah berada di close. Maka kita akan
tes update parent-nya. Apakah parent yang lama ini lebih kecil, biayanya lebih kecil, atau melalui parent yang baru? Ternyata ada update parent di sini. Parent simpul B yang sebelumnya S, yang ini, diubah menjadi A. Karena S ke B melalui A itu biayanya 20, sedangkan SB langsung itu biayanya 25. Maka kita hapus jalur S ke B dan kita gunakan jalur S ke B melalui A. Demikian juga suksesornya kita update. Yang sebelumnya 100 menjadi 95 di simpul F dan 105 menjadi 100 di simpul K. Opennya akan berisi C, F, K, G. Dari keempat simpul ini yang terpilih sebagai base node adalah F, F95. F kita keluarkan dari open dan kita masukkan ke close. Masukkan ke close. Selanjutnya di langkah ke-6, ini kondisi sebelumnya, F sudah menjadi close dengan biaya di opennya ini. Opennya akan berisi C, G, dan K. Kemudian suksesor F ini kita buka yakni K. F ini K, nilainya 95. Di sini perhatikan bahwa K ini sudah pernah berada di open. Di open ini K ini sama. Maka akan dites apakah ada update parent atau tidak. Nah, ternyata parent K yang sebelumnya B itu lebih buruk dari parent K yang melalui F. Sehingga ada update parent. Simpul. Parent K yang sebelumnya B kita ganti menjadi F. Karena 70 dan 65. Ya. Jalur K yang melalui B sudah kita hapus. Hanya tinggal jalur K yang melalui F. 95. Kemudian base node-nya adalah K 95 sehingga K terpilih sebagai base node, kita keluarkan dari open dan kita masukkan ke close. Masukkan ke close. Selanjutnya di langkah ke-7, ini kondisi sebelumnya, kita punya open itu adalah C dan G dan kita buka suksesor dari K, yakni G. Yakni G. Sedangkan G ini sudah ada di open yang melalui A. Maka akan kita tes apakah ada update parent atau tidak. Ya. Ternyata G melalui K itu lebih kecil dari G melalui A. Nah, sehingga jalurnya ini menjadi melalui K. Biayanya 95. Dan G ini terpilih sebagai base node. Base node. Karena ini 100 dan 95. G sebagai base node. Nah, karena G sebagai base node dan G adalah tujuan atau goal, maka pencarian kita hentikan. Kita sudah dapat rute terpendeknya adalah SABF KG dengan biaya total biaya 95. Itu penjelasan dan contoh singkat mengenai metode BIM E-Star. Besar harapan kita dapat memahaminya dan kita mungkin dapat menerapkannya dalam contoh-contoh yang lain. Sekian dan terima kasih.